Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Sekali peristiwa ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Sukacita selalu melimpah dalam kehidupan kita semua. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar, dengan belas kasihnya Yesus membuka mata kedua orang buta itu. Dalam permenungan saya, kedua orang ini matanya bisa melihat kembali, bukan karena kerja keras mereka sendiri, tetapi ada kerja keras bersama. Mujizat bisa terjadi dari Yesus kalau mereka mau. Apakah kita mau mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita? Harus ada kerjasama antara kita dan Tuhan. Maka bacaan hari ini mengajak kita mempunyai iman yang teguh seperti kedua orang buta ini. Mereka berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mereka memohon belas kasihan dari Tuhan. Dan mereka tidak berhenti. Selalu mereka memohon belas kasih dari Tuhan. Dan kedua orang itu tetap datang kepada Yesus. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Lalu mereka berkata, "Kami percaya." Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Saat ini Anda dan saya punya pergumulan. Kita punya pergumulan masing-masing dalam kehidupan kita. Kadang pergumulan itu melemahkan iman kita. Kita lalu bertanya, di manakah Tuhan? Di manakah belas kasih Tuhan? Kenapa persoalan ini tidak pernah selesai dalam kehidupan saya? Mari kita belajar dari iman kedua orang buta ini. Untuk selalu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Dan jangan pernah berhenti hanya dengan berseru. Kita harus datang terus kepadanya. Kita harus mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Dan percaya dengan iman yang kita miliki, mujizat pasti terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Ketika mereka datang, lalu Tuhan berkata, "Percayakah engkau?" "Ya Tuhan, kami percaya." Maka Yesus berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Iman. Sekali lagi iman. Iman bertumbuh pada saat kita mengalami kekeringan, krisis, ketidakberdayaan. Karena pada saat itu kita berjuang untuk mencari dan mencari. Saya pernah mengatakan, hanya orang yang haus yang bisa menghargai satu gelas air dalam kehidupannya. Mari kita terus haus. Kita terus haus akan belas kasih Tuhan. Supaya kita datang terus kepada Tuhan. Agar kita dikenyangkan dengan rahmat berlimpah yang datang dari Tuhan. Terjadilah padamu menurut imanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kita sebagai umat beriman, barangkali kita buta juga secara fisik. Kita buta akan belas kasih Tuhan.
Kita buta akan rahmat-rahmat yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Tetapi mata iman kita menuntut kita untuk selalu datang kepada Tuhan. Dan kalau iman kita buta secara fisik, kita akan disembuhkan kalau kita memohon rahmat belas kasih dari Tuhan. Rahmat dari Tuhan kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan kita, Tuhan yang selalu mengabulkan permohonan kita. Maka yang dituntut dari kita sekali lagi iman. Kadang kita berdoa karena doa kita belum terjawab, lalu kita berhenti berdoa. Lalu di manakah iman kita? Apakah kita hanya butuh Tuhan ketika kita menderita? Tapi kita diajak hari ini bahwa dengan iman yang kita miliki, mujizat bisa terjadi. Iman dari si buta disempurnakan oleh rahmat Allah sendiri. Maka hadirlah keselamatan bagi mereka berdua. Mampukah kita melakukan hal yang sama? Kita terus datang kepada Tuhan, kita terus berteriak minta pertolongan dari Tuhan dengan iman yang teguh. Sekalipun saat ini doa kita belum terjawab, tapi jangan sampai iman kita melemah. Karena Allah kita adalah Allah yang berbelas kasih. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami, khususnya mujizat kehidupan dan kesehatan yang masih Engkau limpahkan kepada kami. Tambahkan iman kami Tuhan, agar dalam situasi apapun kami terus datang kepadamu mempersembahkan hidup kami. Karena dengan demikian kami akan memperoleh mujizat itu. Berkatilah orang-orang yang saat ini sedang sakit. Khususnya sakit-sakit yang tak tersembuhkan, Engkau jamah mereka Tuhan agar mereka tidak kehilangan imannya. Tapi percaya bahwa mereka meminta dengan iman maka mereka akan memperolehnya. Kami puji Engkau Bapa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.